Ditemui pasca persidangan, Lady mengaku bahwa sebelumnya ia memang tidak memiliki alasan untuk bertahan. Namun bertubi-tubi peristiwa yang terjadi membuatnya menyetujui keinginan Randy untuk kembali rujuk. Ia juga menerima pertobatan Randy dan memberinya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik bersama-sama. Pemirsa Silat RCTI, kisah rumah tangga Lady Nayuan dan Randy Kejarnet masih terus menuai tanda tanya besar, yakni apakah keduanya akan kembali rujuk atau terus melanjutkan perceraian mereka. Jawaban itu pun akhirnya seolah tiba, seraya proses sidang cerai yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Bekasi kemarin. Dan inilah fakta-fakta yang menjadi sorotan di balik penerimaan Lady atas perdamaian Randy, tepat di momen hari ulang tahunnya. Fakta pertama datang bersama dengan satu mobil. Lady dan Randy kembali jalani sidang mediasi dengan kondisi pasca kecelakaan. Randy mendorong Lady yang memakai kursi roda. Fakta pertama, Lady Nayuan dan Randy Kejarnet secara mengejutkan hadir bersama ke Pengadilan Negeri Bekasi menjalani lanjutan sidang perceraian dengan agenda mediasi datang dengan satu mobil bersama. Lady pun tampak masih dalam kondisi yang belum pulih sepenuhnya pasca kecelakaan yang sebelumnya terjadi. Ia turun dari mobil dibantu oleh Randy menggunakan kursi roda. Dengan penuh perhatian, Randy pun mengantarkan sang istri yang masih belum bisa berjalan masuk ke dalam ruang sidang. Momen inilah yang menjadi penentu apakah Lady akan menerima perdamaian dari suami yang telah mengkhianati cintanya tersebut atau tidak. Kakinya memang ada ini kan ada otot yang robek ya, itu yang bikin bengkak. Jadi masih belum boleh untuk dipijak. Sebenarnya kalau kakinya sih udah aman mungkin ya 1 mingguan lagi, tapi yang parah itu pinggulnya. Karena otot pinggulnya kan yang nahan badan kita nih. Nah itu belum boleh mobilisasi terlalu. Sebenarnya aku bisa melangkah, tapi kalau dari parkiran masuk ke dalam itu memang belum boleh. Itu karena kan kalau jalan kan ada gesekan kan. Persediaannya itu. Jadi masih ini gitu. Bersyukur aja sih Kak, masih dikasih kesempatan, masih dikasih umur. Mediasinya sebenarnya udah ya seperti prosedur seharusnya sih gitu. Iya puji Tuhan walaupun memang badannya sakit gitu ya setelah kecelakaan, tapi doaku kan aku bilang Tuhan semua ya, kakak pembimbing rohaniku itu yang aku sama ini konseling gitu, terus juga ya orang tua dan lain-lain ya. Semua jawabnya memang nggak ada yang memaksakan, oh kamu harus A, kamu harus B, nggak ada gitu. Semuanya puji Tuhan berdoanya sama gitu. Apa yang ada damai sejahtera di Lady itu yang Lady ambil keputusan, dan puji Tuhan gitu. Aku doa, aku tanya sama Tuhan, aku minta Tuhan apa yang Tuhan mau yang ada damai sejahtera, ya udah yang itu yang aku ambil gitu. Jadi bukan maunya aku tapi maunya Tuhan. Fakta kedua, Lady Nayuan akhirnya secara resmi menerima proposal perdamaian Randy Kejarnet meski belum mencabut gugatan. Ditemui pasca persidangan, Lady mengaku bahwa sebelumnya ia memang tidak memiliki alasan untuk bertahan. Namun bertubi-tubi peristiwa yang terjadi membuatnya menyetujui keinginan Randy untuk kembali rujuk. Ia juga menerima pertobatan Randy dan memberinya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik bersama-sama. Ya, kemarin di dalam sidang, Lady Nayuan akhirnya menerima proposal perdamaian yang diajukan Randy Kejarnet yang seolah menegaskan mereka akan kembali rujuk. Iya, untuk menerima
pertobatannya gitu, menerima kesungguhannya gitu. Kalau saya kan cuma bisa orang minta maaf Randy salah, saya sebagai manusia mengampuni. Tapi kan pengampunan itu kan datangnya dari Tuhan, bukan saya kan gitu. Wah kalau itu sih sebenarnya nggak bisa diceritain terlalu, nggak cuma satu gitu loh Mas. Kalau dibilang momennya ya nggak cuma satu gitu, karena memang apa ya, Tuhan kasih saya jawaban juga nggak cuma satu kan. Sebelumnya saya nggak punya alasan ya, saya bilang kan saya nggak punya alasan gitu untuk bertahan gitu. Jadi ya Tuhan jawabnya berlimpah-limpah. Iya, saya terima proposal perdamaian nih ya. Iya, saya terima proposal perdamaian nih ya. Jadi masih proses. Memang saya tidak cabut gugatan. Iya, tidak cabut gugatan, tapi dilakukan di mediasinya, hasilnya kita buat akta perdamaian nanti. Ada akta perdamaiannya gitu. Bersyukur, puji Tuhan. Ya, bersyukur apalagi kan kemarin yang kita lewatin kan juga nggak gampang. Kemarin habis kecelakaan juga, banyak deh yang dilewatin dan banyak waktu juga untuk mungkin kalau untuk ngebuktiin mungkin ya itu waktu yang ngejawab. Nanti Lady sendiri yang bisa nilai. Iya, bersyukur aja diberi kesempatan. Fakta ketiga, tangis Lady yang pecah, merasa ini sudah jalan Tuhan. Permasalahan rumah tangganya jadi pelajaran. Rumah tangga sebelumnya terlalu rock and roll. Fakta ketiga, tangis air mata Lady Nayuan seketika pecah karena merasa semua yang terjadi dalam kehidupannya merupakan jalan dari Tuhan. Meskipun masih terhitung hari, segala upaya yang dilakukan Randy cukup untuk meyakinkan hatinya menerima kembali. Dengan suara bergetar, Lady juga mengakui bahwa dirinya bukanlah sosok yang sempurna, bahwa rumah tangga mereka terlalu rock and roll, dan semua yang terjadi hingga saat ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk melanjutkan hidup. Lantas, apa kata pakar mikroekspresi Kirdi Putra melihat momen Lady menerima proposal perdamaian dari Randy? Dari awal sih sebenarnya udah ada proposal perdamaian ya, ada proposal perdamaian, terus sudah dibaca, juga dilihat dari sikap Randy ya, walaupun mungkin ya masih hitung hari gitu ya, tapi kalau aku baik lagi sih, aku serahin sama Tuhan gitu ya, jawaban doa kan dari Tuhan. Jadi kalau mungkin selama ini gitu ya, aku nikah sama Randy jalani sendiri gitu, kita aja, tapi mungkin dari keputusan ini gitu ya, Tuhan jawab, biar Tuhan yang jadi kepala rumah tangganya gitu. Karena sebelumnya mungkin rumah tangga aku sama Randy terlalu rock and roll gitu kayak gitu, kurang ibadah dan lain-lain. Jadi sama-sama biar jadi pribadi yang lebih baik gitu, karena Tuhan baik gitu ya. Jadi kalau di kita kan ya biar Tuhan Yesus yang jadi kepala rumah tangganya mulai saat ini gitu. Oh iya dong, tentu dong gitu. Apalagi kan kita manusia ya. Maksudnya pasti harus mau belajar, harus mau ditegur, harus mau rendah hati. Kita kan juga sebenarnya tinggal nunggu proposal perdamaiannya aja. Kalau keputusan bulatnya ya rujuk, itu udah pasti. Cuma kalau proposal ya nanti kita tunggu minggu depan. Aktenya ya, aktenya. proposalnya, aktenya.